Bapak silakan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Sapriyadi, apa kabar warahmatullahi. Bapak? Baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan hari ini, Pak Sapriyadi? Baik, Pak. Jadi begini, saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Pulau Barat, mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pada saat saya mengajar itu ada salah seseorang siswa saya, setiap saya menyuruh dia mengerjakan tugas, tapi dia selalu tidak tahu, Pak, tidak paham. Jadi ketika proses saya lakukan, saya suruh bertanya, dia juga diam. Jadi sampai saat ini saya juga bingung bagaimana sebenarnya itu, Pak. Oke, Gitu, berarti Pak. saya apakan dulu ya. Berarti ada permasalahan ini Bapak menghadapi satu orang siswa ya? Siswa atau Iya, Pak. siswi ini, Pak? Siswa, Pak, siswa. Siswa. Jadi kalau untuk tugas, waktu dikasih tugas dia tidak tahu atau tidak mengerjakan, Pak? Tidak, Pak, tidak mengerjakan, tapi ketika proses pembelajaran dia juga tidak mau bertanya, yang kurang paham. Jadi saya juga bingung sebagai guru, ini titik kelemahannya di mana gitu. Dia tidak paham, tidak mau bertanya juga. Betul. Itu siswa Bapak kelas berapa, kalau boleh tahu? Itu kelas 11 IPS, Pak. Kelas 11. Berarti kelas 10-nya udah ada belajar sama Bapak atau belum? Kelas 10-nya kalau saya sih, Pak, saya masuk dari kelas 10 sampai kelas 12. Apalagi kalau di kelas 10 itu menggunakan kurikulum merdeka kan ya di sekolah saya. Ya, alhamdulillah itu cukup aktif. Ini yang masalahnya ini kelas 11 ini nih. Maksudnya sebelumnya untuk semester-semester lalu Bapak udah pernah berjumpa dengan siswi tadi atau belum? Saya juga sudah melakukan apa namanya itu memanggil dia gitu kan. Jadi alasannya banyak sekali, Pak. Misalnya dia mengantuk, kemudian dia tidak memahami materi itu, sehingga saya bingung. Jadi kenapa kamu tidak bertanya? Lalu saya tanya kepada siswa tersebut. Tapi dia takut, Pak, bertanya. Padahal saya tidak pernah melakukan hal marah ketika siswa bertanya. Bahkan saya suka jika siswa itu bertanya. Gitu. Oke. Siswa ini tadi kira-kira dia kondisinya kayak gitu apa dengan Bapak saja atau dengan guru lain kurang lebih sama? Dan setelah saya melakukan diskusi sama teman, ternyata siswa ini sama-sama juga dengan guru-guru lain. Berarti kondisinya sama ya? Iya, Pak. Itu kalau kita gali dari skala 1 sampai 10, kira-kira dia mengikuti pembelajarannya itu di angka berapa, Pak? Dari angka Kalau 1 sampai 10. saya lihat sebenarnya saya juga heran, Pak. Kalau saya masuk angka ini 6. Karena dia juga sebenarnya dia juga memiliki kemampuan di sisi lain ya. Jadi terkadang tapi ketika kita misalnya memberikan tugas sama dia, misalnya ketika kita menyuruh dia membuat tugas, dia santai orangnya, Pak. Kita pikir sudah dikerjakannya, tapi rupanya tidak dikerjakannya, Pak. Jadi gitu. Pak Sapriyadi, harapan Pak Sapriyadi terhadap siswa tadi, pengennya Bapak seperti apa? Harapan saya tidak mengejar skala 10. Saya hanya berharap di angka 8 dan 9 siswa tersebut. Saya tidak menuntut dia harus bisa dan harus nilai yang tinggi, tapi saya harus minimal dia mengerjakan tugas itu, harapan saya. Karena kalau sudah dia mengerjakan tugas itu, berarti nilai positif dalam dirinya itu sudah ada. Nah, jadi itu yang saya harapkan. Apalagi dia memiliki misalnya nilai yang bagus, itu sebuah reward atas usahanya gitu. Saya juga berharap itu, tapi saya tidak muluk-muluk, Pak. Saya harap dia mau saja mengerjakan tugasnya, itu saya sudah bersyukur, Pak. Gitu, Pak.
Kita kan sebelumnya ada belajar mengenai kebutuhan dasar manusia nih Pak. Bapak udah pernah coba uji siswanya tadi, kira-kira dia punya kebutuhan di mana gitu? Nah ini dia lah Pak. Hmm. Kalau saya lihat ya dari silsilah keluarganya, anak ini memang apa namanya itu broken home ya. Artinya orang tuanya sama ayah sama mamanya ini pisah. Gitu. Kemudian mamanya menikah kembali, Hmm. kemudian ayahnya menikah kembali. Nah, untuk berkonsultasi dengan orang tua anak ini tadi cukup sulit. Bahkan pengakuannya mereka tidak peduli dengan dia. Jadi saya juga memaklumi itu. Jadi kebutuhan itu saya pikir hampir 100% ya belum terpenuhi. Mungkin karena itu Pak ya. Saya juga heran ya kan, sebagai guru juga saya tidak bisa mencukupi kebutuhannya itu. Cuma yang saya mampu adalah memberi kesiapan kepada dia untuk menerima pembelajaran gitu. Iya, memang kalau memenuhi kebutuhan mungkin agak sulit juga Pak. Paling tidaknya yang bisa Pak Satria dilakukan untuk siswa tadi, kira-kira apa nih Pak di sekolah? Atau yang bisa Ya paling dilakukan rekan-rekan di sekolah? paling begini ya Pak, kami memberikan kesempatan kepada dia untuk apa namanya itu mengevaluasi secara sedikit dengan sedikit, mengevaluasi dirinya, kemudian tidak terlalu menekankan target-target ya. Jadi prinsip kami di situ, anak ini mau sudah itu yang target kami sekarang, dia sudah mau sudah syukur. Artinya ya kalau kebutuhan dia kami tidak bisa penuhi, tapi fasilitas dia belajar kami upayakan untuk memenuhinya begitu Pak. Oke, ini saran Pak ya, saran saya mungkin eh, kalau saya melihat dari latarnya tadi, ini saran ya. Memang dia kan berasalnya dari broken home, kemungkinan dia kan ada nilai dasar yang dia tidak penuhi. Nah, anggaplah sedangkan keluarga saya aja kayak gini, ngapain saya peduli sama pendidikan gitu. Apakah si siswi atau siswa ini tadi paham nggak sih Pak dengan tujuan dari pendidikan, maksudnya pentingnya sebuah pendidikan itu untuk dirinya sendiri, kira-kira dia paham nggak ya? Saya pikir kalau untuk tujuan pendidikan itu setiap apa namanya itu selalu selalu kita apa namanya itu selalu kita beri pemahaman ya, selalu kita beri pemahaman supaya anak-anak itu bukan saja di kelas, tapi kalau di SMA kami itu jam 7.15 itu sudah apel, kemudian kami berikan nilai apa namanya itu penyampaian bagaimana pendidikan itu sebenarnya ya, dan disiplin ya. Barulah ada kegiatan sekitar jam 7.45 itu baru kegiatan pembelajaran dilakukan. Saya pikir dia mengerti, tapi saya juga paham kebutuhannya memang belum terpenuhi. Itu khususnya dulu dari orang tuanya. Perhatian ya, kasih sayang itu belum. Cuma saya akan memahaminya itu. Cuma saya juga tidak bisa berlarut-larut dengan apa yang dilakukan siswa tersebut. Karena juga saya punya penilaian, kemudian evaluasi. Jadi saya ingin anak ini minimal tidak 100% tapi minimal 75% sudah bisa, itu maksudnya. Kalau dari rekan-rekan sekolah, ada kira-kira ada yang bisa dilakukan nggak Pak? Kira-kira apa nih Pak yang bisa dilakukan sama Bapak dan warga sekolah paling tidak untuk meningkatkan antusias siswa tadi? Jadi yang kami lakukan sekarang membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa dikasih sayangkan di sekolah, berikan perhatian dari pukul 7.15 itu sampai jam 2 siang kami memberikan perhatian dan penanganan secara khusus untuk dia supaya dia dapat ya menjadi diri dia sendiri dan kembali kepada citra dia sebagai siswa. Oke, kira-kira bentuk perhatiannya nih Pak, pengen detailnya, kita pengen dengar detailnya untuk perhatian yang bisa diberikan. Jadi perhatiannya begini, kami memberikan misalnya apa namanya itu bentuk kemudahan-kemudahan, bukan berarti kami ingin membedakan dengan siswa lain,
kami memberikan kemudahan-kemudahan pada tingkat misalnya penugasan, kemudian tingkat konsekuensi, kemudian kami juga mencoba interaksi secara individu, apa sebenarnya misalnya kebutuhan jajan misalnya tidak ada, kami mencoba menyumbangkan untuk anak tersebut, memberikan jajan walaupun memang tidak banyak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga kami juga melibatkan dia dalam kegiatan Jumat Amal supaya lebih ya dia menemukan dirinya sebenarnya gitu Pak. Jadi mungkin tahap-tahap pertama itu yang bisa kami lakukan. Mungkin tahap-tahap selanjutnya nanti akan kami diskusikan kembali Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya boleh kasih saran nggak ini Pak? Boleh. Silakan Pak. Silakan. Mungkin untuk siswa tadi, kalau dari segi kasih sayang ya, kasih sayang kan nggak mutlak datang dari orang tua saja, bisa jadi dari kakak, dari teman-teman di sekitar dia, dari guru-guru dia yang juga memberikan perhatian. Mungkin bisa diajarkan kepada siswanya cara bersosialisasi yang baik, bagaimana nanti dia peduli dengan kawannya dan bagaimana kawannya nanti peduli juga sama dia. Saya rasa kalau warga sekolah itu tahu kondisi si siswa tadi, otomatis mereka akan tumbuh kepedulian sendiri. Nah, biasanya kan kita acuh itu karena kita nggak tahu. Nah, saya rasa mungkin itu Pak saran dari saya. Baik Pak, terima kasih sarannya. Insya Allah saya akan mengambil saran ini, saya jadikan sebuah bahan saya untuk diskusi bersama guru yang lain, teman-teman saya yang lain, untuk dapat bisa menangani anak ini dengan baik. Terima kasih Pak Adi yang sudah memberikan saran ini kepada saya. Oke, kira-kira mungkin cukup kali ya Pak ya untuk diskusi kita. Baik Pak, dia ya Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Sampai yakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.